Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam untuk kita semua pada pagi hari ini ketemu dalam acara kuliah daring untuk keterampilan wajib kewirausahaan. Pada hari ini tanggal 3 Desember tahun 2020 pertemuan membahas rencana usaha. Jadi membuat rencana usaha. Tujuan pembelajaran adalah agar mahasiswa mampu membuat suatu rencana bisnis atau usaha dengan menuangkan ide bisnis dalam bentuk dokumen sederhana yang tertulis. Jadi setelah materi ini nanti saudara harus membuat rencana bisnis. Jadi kalau kuliah yang lalu bagaimana mencari ide bisnis, apakah itu lewat amati, tiru, modifikasi, nah, itu coba saudara buat nantinya dalam rencana bisnis dalam dokumen yang tertulis. Pengertian peran dan ruang lingkup rencana usaha. Perencanaan usaha adalah suatu proses manajerial untuk menentukan visi, misi, dan tujuan, strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu. Nah, visi yaitu cita-cita masa depan dari usaha yang akan dijalankan. Apa visinya kalau saudara menjalankan usaha? Visinya mungkin di tahun, bisa dibuat 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, bahkan 2 tahun ke depan. Misalkan aja 2 tahun ke depan visi usaha saya harus mampu, misalkan dari sisi pemasaran, mampu meraih jumlah konsumen sekian ribu misalkan, sekian ratus misalkan. Terus yang kedua harus ada misi. Misi ini merupakan ciri khas yang unik, beda dengan yang lain, dan mendasar cermin dari ruang lingkup perusahaan. Misinya kamu apa? Misalkan aja misi dari usaha kami adalah memuaskan pelayan, misalkan melayani pelanggan atau memuaskan pelanggan misalkan aja. Selalu memberikan layanan yang prima misalkan aja. Selalu menyediakan produk yang mutakhir misalkan aja. Ini jadi ada visi, misi, terus ada tujuan. Tujuan dari hasil yang ingin dicapai dari suatu usaha. Tujuannya misalkan aja ingin mencapai keuntungan 25% dari investasi misalkan aja. Terus setelah menetapkan tujuan berarti ada strategi.
strategi ini menyangkut cara yang digunakan untuk mencapai tujuan usaha. Jadi setelah tujuan usaha ditetapkan, lah untuk mencapai tujuan itu apa? Bagaimana caranya? Nah, jadi merupakan suatu rentetan tindakan yang harus dilaksanakan atau dilalui untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya adalah strategi. Strateginya bagaimana ini? Setelah strategi, saudara menempuh kebijakan. Ada pedoman umum untuk membuat keputusan. Jadi pedoman untuk mengatur operasional kerja. Ini harus dikerjakan. Setelah punya kebijakan menentukan cara mencapai strategi, terus di kebijakan itu dituangkan dalam bentuk program kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan menjalankan usaha. Apa program apa saja yang akan dilakukan? Misalkan program pengadaan barang. Pengadaan barang ini harus dilakukan kapan? Proses produksinya bagaimana? Proses pasarnya bagaimana? Proses menjualnya bagaimana? Program penjualannya bagaimana? Bagaimana cara promosinya? Jalan apa yang ditempuh? Terus ada anggaran. Anggaran keuangan ini menyangkut laporan sumber daya keuangan yang disusun untuk membiayai suatu program tadi. Misalnya program pengadaan barang, program produksi, program pemasaran, berarti pemasaran ada iklan, ada transportasi dalam jangka waktu tertentu. Terus ada prosedur, pedoman melaksanakan kebijakan yang lebih rinci untuk mendukung pelaksanaan program tadi. Jadi memuat sejumlah instruksi yang terperinci. Misalkan di suatu perusahaan pabrik untuk proses produksi, tenaga kerja harus masuk jam berapa, shift berapa kali, keamanan apa yang harus dipenuhi, harus ditulis secara terperinci. Harus ada aturan, ketentuan mengatur boleh tidaknya suatu tindakan dilakukan sesuai dengan situasi tertentu. Ini harus ada SOP-nya. Ini yang harus saudara lakukan. Lalu beberapa alternatif strategi yang sering digunakan dalam bisnis modern adalah strategi defender. Defender itu berarti bertahan, yaitu strategi bisnis yang diarahkan untuk meraih atau mempertahankan pasar. Nah, bagaimana caranya agar pasarnya tetap, jumlah konsumennya ini dipertahankan? Nah, ini dapat dilakukan beberapa strategi. Misalkan aja, dengan kalau mau menaikkan harga ini konsumen turun, maka strateginya agar pasar tetap berjalan mungkin produknya harganya tidak naik tapi ukurannya yang bisa diperkecil, misalkan aja itu. Kalau produksi melimpah, barang numpuk di gudang, ini juga bisa di strategi pemasaran, misalkan barang kepada grosir atau pengecer
bisa 50%-nya dibayar 1 minggu kemudian, misalkan aja seperti itu. Lalu strategi prospektor, yaitu strategi bisnis yang agresif untuk meraih pasar melalui inovasi produk baru. Contoh yaitu di pemasaran sepeda motor, di otomotif, selalu didesain, selalu diinovasi, ditemukan yang baru, sehingga pembeli atau konsumen ini selalu melirik produk-produk terbaru, yaitu inovasi. Coba lihat saudara di kendaraan sepeda motor, berapa tahun, bahkan tidak sampai 1 tahun sudah berubah mode. Lalu yang ketiga, strategi analiser. Strategi bisnis untuk meraih keuntungan dengan memindahkan risiko, yaitu ke orang lain, yaitu ini dalam hal imitasi atau meniru atau franchise itu. Jadi analiser dipindahkan risikonya. Lalu yang keempat, cost leadership strategi. Strategi bisnis untuk meraih pasar dengan menciptakan harga produk yang lebih murah dibandingkan para pesaingnya. Lalu yang kelima yaitu diferensiasi strategi. Strategi bisnis untuk meraih pasar melalui keunikan produk yang dihasilkan. Misalkan aja ini, pelayanan Prema berbeda produk sejenis dari perusahaan lain. Ini diferensiasi. Lalu yang keenam, fokus strategi. Strategi bisnis yang dijalankan dengan fokus tertentu. Misalnya fokus dalam cost leadership fokus. Diferensiasi fokus. Selanjutnya adalah potensi dan keunggulan usaha. Potensi apa? Yaitu memilih jenis usaha yang paling menguntungkan dan prospektif. Ini melalui riset pasar. Kalau suatu produk atau jenis usaha ini sudah jenuh di pasar, yang memproduksi banyak, pesaingnya banyak, maka saudara perlu mencari lagi peluang usaha yang potensi. Mencari lagi. Misalkan kalau saudara mendirikan usaha kafe misalkan, harus saudara survei berapa sih konsumen atau orang yang sering nongkrong di kafe. Kalau sudah terlalu banyak atau jenuh, maka jangan buka seperti itu. Apalagi meniru tanpa ada inovasi, kecuali kalau diadakan inovasi. Selanjutnya adalah ketersediaan sumber daya. Memilih jenis usaha yang sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Ini untuk kepemilikan sendiri. Sesuaikan dengan modal, sesuaikan dengan kemampuan, sesuaikan dengan tenaga kerja yang ada. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah lokasi usaha. Memilih lokasi usaha sesuai dengan sifat dan karakteristik usaha yang didirikan. Misalkan dekat dengan pasar, dekat dengan bahan baku, dekat dengan tenaga kerja. Masih ada yang lain. Bahan baku misalkan aja,
Kalau saudara mendirikan pabrik misalkan, untuk pakan ternak itu kan bahannya kan biasanya jagung, bungkil, ikan rucak. Lah ini membangunnya harus didekatkan. Mana sentra produksi jagung? Mana pelabuhan yang ada? Nah, sebagai contoh pakan ternak prima yang ada di Sayung itu, perbatasan antara Semarang Demak lah. Itu bahan jagungnya ngambil mana? Dekat dengan gerobokan. Dia membuang pakannya ke Sumatera, ke Kalimantan dekat dengan pelabuhan. Terus saudara kalau membuat misalkan rental komputer, fotokopi, penjilitan, mestinya buat lokasi dekat dengan tempat pendidikan, dekat dengan pekantoran, misalkan dekat Samsat, misalkan aja itu, dekat dengan kampus, dekat dengan sekolah. Terus strategi usaha tadi sudah. Lalu selanjutnya setelah tahapan-tahapan di atas saudara cermati, saudara pelajari, maka saudara selanjutnya adalah membuat bisnis plan ini. Yaitu membuat rancangan usaha yang realistis, progresif yang dituangkan dalam proposal usaha. Nah inilah nanti yang tugas saudara ada di sini. Saudara membuat kelompok, silahkan maksimal 5 orang, bisa individu. Setelah pertemuan ini, saudara membuat, nanti tugasnya ini, saudara membuat dan mengajukan judul rencana usaha. Sifat, manfaat, dan proses perencanaan usaha. Sifat perencanaan usaha yang baik adalah fokus. Dibuat berdasarkan tadi visi, misi tertentu dan punya tujuan yang jelas. Ini fokus. Jadi saudara dalam membuat rencana bisnis harus didasarkan atas visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai. Rasional dan faktual. Rasional itu bisa dihitung, bisa diprediksi, jadi ilmiah. Itu ada kerangka ilmiahnya. Harga misalkan produk barangnya kayak apa, harganya sekian. Wah itu enggak realistis. Wong di pasar yang sudah ada aja harganya cuma segitu. Masa ini lebih mahal? Kalau lebih mahal, apa pembedanya? Apakah ada inovasi teknologinya atau tidak? Faktual artinya sesuai dengan kebutuhan saat ini. Jadi dibuat berdasarkan ini. Nah, gitu ya. Masuk akal, realistis, orientasi masa depan, serta didukung fakta-fakta sumber daya yang ada. Berkesinambungan dan estimasi. Dibuat dan dipersiapkan untuk tindakan keberlanjutan di masa mendatang. Gimana caranya usaha saya ini atau usaha yang saya buat ini ke depan tetap eksis. Nah, itu kalau yang lalu-lalu selalu diadakan kreatif dan inovatifnya harus di sini ini untuk menjaga berkesinambungan dan estimasi ini. Selanjutnya adalah preparasi dan fleksibel. Perencanaan usaha dibuat sebagai persiapan untuk memuat pedoman dari tindakan-tindakan dan harus disesuaikan dengan lingkungan bisnis. Artinya apa? Kalau indikator-indikator yang digunakan untuk menyusun bisnis berjalan
tahun 2020, ternyata tahun 2020 ini belum bisa dijalankan. Berarti akan berubah tahun. Maka analisis-analisis atau anasir-anasir yang digunakan untuk menilai keberhasilan usaha, kalau itu dilaksanakan di 2021, mungkin sudah tidak sesuai lagi. Karena apa? Mungkin situasi dan kondisi keuangan sudah berubah. Semua harga barang baku sudah berubah. Upah misalkan berubah. Laju inflasi. Lah yang ini yang harus disesuaikan, fleksibelnya di situ. Selanjutnya adalah operasional. Perencanaan usaha dibuat sederhana mungkin, tapi rinci, terperinci, dapat dilaksanakan secara layak. Jadi tadi kaitannya di atas, masuk akal, realistik, gitu kan, rasional ini. Jadi rencana usaha ini jangan terlalu muluk-muluk, sederhana, dapat dilaksanakan, alat yang digunakan untuk mengukur juga jelas. Manfaat dibuat perencanaan usaha antara lain meliputi pekerjaan. Aktivitas dapat dilakukan secara teratur dan tujuan yang jelas. Saya mengerjakan ini tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menghindari pekerjaan atau aktivitas yang tidak produktif. Dan menggunakan sumber daya yang ada dengan tidak efisien. Jadi penggunaan sumber daya dengan lebih efisien ini. Menyediakan alat evaluasi. Harus ada untuk mengevaluasi keberhasilan usaha itu. Terus ada pedoman. Jadi alat evaluasi ini digunakan sebagai pedoman untuk pengawasan dan upaya perbaikan. Sehingga dapat memberikan jaminan agar usaha yang telah ditetapkan, agar tujuan usaha yang telah ditetapkan ini dapat dicapai. Selanjutnya adalah pembuatan rencana usaha. Ini merupakan suatu proses kerja yang meliputi langkah-langkah mengidentifikasi peluang usaha, menentukan jenis usaha, melakukan studi kelayakan usaha, dan menyusun proposal. Jadi tahapnya jelas ini. Usaha apa yang akan saudara jalankan? Apakah mau pemasaran online? Lakukan studi kelayakan. Apa yang dibutuhkan sekarang ini? Caranya bagaimana? Teknologinya bagaimana? Lalu susunlah proposal. Ini adalah gambar atau diagram langkah-langkah proses pembuatan rencana usaha. Langkah pertama, lakukan identifikasi peluang usaha dari sisi permintaan dan penawaran. Langkah kedua, tentukan jenis usaha dari segi aspek teknis. Aspek teknis ini adalah penguasaan teknologi, dan ekonomis ini dari sisi permodalan. Lalu yang ketiga, lakukan langkah studi kelayakan. Yang disurvei apa? Yang dilakukan studi apa? Ini aspek pasar, pemasaran, produksi, keuangan, organisasi, dan manajemen. Langkah yang keempat, ini buat proposal, dokumen tertulis tentang rencana usaha. Jadi proses buat rencana usaha ini yang dilakukan. Ada 4 pilar ini. Ini yang harus saudara kerjakan. Ada identifikasi peluang, tentukan, pilih
Jadi identifikasi peluang usaha ini mestinya banyak. Lalu pilih salah satu. Setelah saudara menetapkan hati, menetapkan putusan, lakukan studi kelayakan. Setelah semuanya ini ada, susun proposal rencana usaha. Jadi setelah pertemuan ini saudara membuat kelompok, boleh peruangan, mengajukan judul rencana usaha, dan rencana usaha itu saudara upload lewat Sunan. Pertemuan hari ini saya kira cukup. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa kirim WA ke dosen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.